Selamat siang, dengan saya Arum Amalia Putri. Di sini saya akan membawakan berita tentang masa reformasi. Reformasi adalah proses pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan lama diganti dengan tatanan yang baru. Latar belakang reformasi. Banyak hal yang mendorong timbulnya masa reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad awal munculnya Orde Baru. Penyimpangan Orde Baru yang menyebabkan munculnya era reformasi antara lain krisis politik, hukum, ekonomi, sosial, dan kepercayaan. Tuntunan gerakan reformasi dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya hanya demonstrasi di kampus besar. Namun mahasiswa akhirnya turun ke jalan karena apresiasi mereka tidak mendapat respon dari pemerintah. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu suksesi kepemimpinan nasional, amandemen UUD 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Perkembangan pasca reformasi. B.J. Habibie, pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Sehari setelah dilantik pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie telah berhasil membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri dari berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat, seperti dari ABRI, partai politik, contohnya Golkar, PPP, dan PDI, unsur daerah, golongan intelektual dari perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Reformasi dalam bidang politik. Reformasi pada bidang politik yang telah dilakukan adalah dengan memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk membuat partai politik dan rencana pelaksanaan pemilu, menghasilkan lembaga tinggi negara yang representatif. Pelaksanaan referendum Timur-Timur. Perubahan politik yang terjadi di Indonesia pasca Orde Baru membuka babak baru bagi penyelesaian masalah Timur-Timur. Presiden Habibie menawarkan otonomi luas bagi rakyat Timur-Timur pada tanggal 5 Mei 1999. Indonesia dan Portugal menandatangani paket Timur-Timur yang membuka jalan sekitar 8.000 rakyat Timur-Timur untuk menentukan masa depan mereka. Jika paket itu diterima, maka Timur-Timur akan menjadi tetap bagian dari NKRI. Namun jika ditolak, maka Timur-Timur akan merdeka. Pada tanggal 20 Mei 2002, Timur-Timur secara resmi merdeka dengan nama Republik Demokratik Timur Leste. Abdurrahman Wahid, 28 Oktober 1999, pembentukan Kabinet Persatuan Nasional. Sidang Umum MPR tanggal 20 Oktober 1999 berhasil mengambil keputusan memilih dan menentukan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden B.J. Habibie. Presiden Abdurrahman Wahid didampingi Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden, bekerja sama membentuk kabinet yang bernama Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet diumumkan pada tanggal 28 Oktober 1999. Megawati Soekarno Putri, 23 Juli 2001.
pembentukan kabinet gotong royong. Dalam sidang istimewa pada tanggal 23 Mei 2001, MPR mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI menggantikan Abdurrahman Wahid. Sementara itu, yang terpilih sebagai presiden adalah Hamzahas. Presiden Megawati Soekarnoputri mengumumkan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Gotong Royong pada tanggal 4 Agustus 2001. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni membuktikan sikap tegas pemerintah dalam penghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum, dan menciptakan situasi sosial kultur yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil, menciptakan kesejahteraan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Upaya pemberantasan KKN Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pemilu 2004 oleh rakyat Indonesia. Rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Susilo Bambang Yudhoyono, 20 Oktober 2004. Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala dilantik oleh MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Tidak lama setelah terpilih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri segera membentuk susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. Bidang keamanan SBY, selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya disintegran di wilayah konflik. Jokowi Widodo, pembentukan Kabinet Kerja. Memulai masa kepresidennya dengan membentuk kabinet yang disebut dengan Kabinet Kerja. Dengan program Nawacita yang merupakan 9 program yang mencakup semua visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Siang hari makan kuaci, makan sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bisa berjumpa lagi.